Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Pratama, NPM saya 231303042. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tugasnya Pak Rudi, yaitu testing fitur. Di sini saya mengambil contoh studi kasusnya Siakat UNP Kediri. Nah, di sini kan ada kelima fitur ini. Nanti setiap fitur ini kita akan melakukan uji coba testing. Yang pertama kita akan ngetes fitur pendaftaran akun, yang kedua mengisi biodata lengkap, yang ketiga mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah, dan lain-lain, yang keempat melakukan pembayaran biaya registrasi, yang kelima mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Di sini saya akan menggunakan beberapa level testing, seperti kita akan menggunakan fungsional atau non-fungsional, lalu nanti kita akan memakai level testing seperti unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing, lalu ada security testing, performance testing, usability testing, dan compatibility testing. Nanti kita juga akan menyebutkan kita memakai manual atau otomatis, lalu testingnya itu nanti white box atau black box. Nah, tidak lupa juga saya memakai ini ya untuk format test case-nya. Ini nanti ada edit test case, deskripsi test case, langkah-langkah tes, lalu hasil yang diharapkan, hasil nyatanya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1, yaitu fitur pendaftaran akun. Kita manual atau otomatis? Kita menggunakan manual, karena menurut saya jika dilakukan secara manual, penguji itu bisa merasakan alurnya seperti pengguna asli. Jadi kita bisa tahu rasanya menginput lalu melihat apakah nanti hasilnya seperti yang kita harapkan atau tidak. Caranya gimana? Nanti kita akan menginput data ke form input, klik tombol kirim dan lihat hasilnya apakah akan berhasil atau tidak. B. Fungsional atau non-fungsional? Jawabannya fungsional karena untuk mengetes fiturnya berhasil atau tidak. Kenapa fungsional? Karena kita akan melihat fungsi dari fitur pendaftaran akun itu nanti bisa atau tidak. C. Black box atau white box? Yang pasti ini black box karena kita akan menguji di luar sistem, yaitu hanya tampilannya aja. Yang keempat, testing level. Di sini saya menggunakan dua ya. Satu, integration testing. Kenapa saya memakai ini? Karena kita akan mengecek nanti setelah diinput apakah akan masuk ke database-nya atau tidak. Lalu yang kedua, unit testing. Kenapa kok unit testing? Karena kita mengecek satu bagian kecil dari sistem. Oke, ini untuk test case-nya. Test case 1, integration 1, deskripsi tesnya, periksa apakah bisa mendaftar akun baru. Lalu langkah-langkah tesnya, yang pertama kita login ke Siakat, lalu yang kedua kita pilih menu daftar akun baru, yang ketiga kita isi semua data yang diminta, lalu klik tombol daftar. Hasil yang diharapkan seperti apa? Yang kita harapkan adalah pengguna bisa mendaftar akun baru dan hasilnya nanti sukses ya. Kalau sukses itu kan akun kita berarti masuk ke database-nya, berarti integration testingnya berhasil. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan. Pendaftarannya berhasil, ternyata berhasil. Lalu yang kedua, ini kita memakai unit testing. Kita tesnya, deskripsi tesnya kita akan memeriksa validasi ketika field wajib tidak diisi. Langkah-langkahnya, kita buka halaman pendaftaran, lalu kita kosongkan salah satu, misalnya email ya, lalu kita isi yang lain. Lalu keempat, kita klik tombol daftar. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan ini kurang ternyata. Sistem menampilkan error karena email wajib diisi. Kita mengetes ini untuk melihat apakah
Misal ada yang kurang pada field tersebut, apakah akan ada pemberitahuan bahwa data masih kurang, jadi kita harus wajib mengisinya. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan. Ada peringatan yaitu emailnya wajib diisi, kalau tidak maka data kita akan kosong. Lalu F, analisis secara mendalam. Kita analisis jika kita melewati integration testing, misal kita lewati ya ini, bisa-bisa nanti data pendaftaran kita tidak tersimpan ke database, jadi kita sama aja kita nggak mendaftar gitu. Seperti misal kita sudah mendaftar ya, walaupun tampilannya itu benar, tapi kalau nggak kita cek kan bisa aja kita nggak ada di database, jadi percuma kita daftarnya. Lalu yang kedua, resiko melewati unit testing. Jika kita melewati ini, bisa-bisa pengguna nanti mengirim data kosong. Nanti di tampilan dashboard profil kita, datanya tidak ada. Jadi nanti bisa mengakibatkan masalah administrasi yang lain-lain. Ini harusnya ada tadi. Ada resiko analisis secara mendalam yang kedua, yaitu lebih efektif mana, diotomasi atau yang manual. Itu tadi sudah kita jawab di awal, yaitu lebih efektif untuk menggunakan manual. Oke, lanjut. Fitur kedua yaitu mengisi biodata lengkap. Di sini kita manual atau otomatis, kita tetap menggunakan manual. Caranya gimana? Caranya nanti kita membuka form biodata, lalu kita input biodatanya satu-satu. Kan itu pasti ada nama, NIM, tanggal lahir, alamat, HP, dan lain-lain. Lalu kita klik simpan, lalu kita lihat tampilannya di profile. Apakah data kita sudah keisi atau tidak? Misal tidak, berarti alur dari form input itu tidak masuk ke database-nya. Lalu yang kedua, kenapa kita memakai manual? Karena manual, jika kita menguji seperti manual, kita bisa ngecek tampilannya. Jika misal tampilannya ada lalu di database-nya tidak ada, kan sama aja. Dan kita juga bisa melihat error, lalu kita bisa tahu alur pengisian biodatanya dengan benar. Yang kedua, B, fungsional atau non-fungsional. Kita akan memakai fungsional. Belum saya tulis fungsional karena kita menguji fungsinya biodata seperti menyimpan data lengkap, menampilkan kembali data, dan memvalidasi field wajib. C, black box atau white box. Yang pasti black box karena kita akan melakukannya di luar sistem, yaitu pada tampilannya saja. Yang D, testing levelnya. Testing levelnya masih sama kayak yang pertama tadi. Kita akan menggunakan integration testing karena kita akan mengecek database-nya sudah terhubung atau belum. Lalu yang kedua ada unit testing. Kenapa kok pakai ini lagi? Karena kita masih mengecek bagian kecil dari sistem itu ya, seperti validasi field-nya. Misal kita harus mengisi field wajib yang diisi. Lalu kita bisa melihat format datanya. Test case. Oke, ini contoh integration testingnya, test case 1. Deskripsi tesnya kita akan melihat apakah biodata tersimpan dan dapat tampil di profile. Langkah-langkahnya, kita login ke SIACAD, buka menu profile, lalu kita isi semua field biodatanya. Kita isi semua dari nama, NIM, tanggal lahir, alamat, HP, program studi, lalu kita klik simpan. Kita cek notifikasinya sukses atau tidak. Jika sudah, kita kembali ke halaman yang awal lagi. Kita cek ke profil, lalu kita lihat apakah data kita sudah tersimpan dan tampil belum.
hasil yang diharapkan, biodata tersimpan di database dan tampil lengkap di halaman profile. Lalu ada pesan muncul nanti simpan berhasil. Hasilnya seperti yang diharapkan atau biodata tersimpan. Lalu kita pakai test case yang kedua yaitu unit case. Deskripsi testnya kita akan memeriksa validasi ketika field wajib tidak diisi. Misal, seperti kita tidak mengisi NIM. Langkah-langkahnya buka halaman edit biodata, lalu kita kosongkan field NIM, lalu kita isi field lain dengan nilai valid, kita klik simpan. Hasil yang diharapkan seperti apa? Kita akan melihat apakah sistem akan menampilkan pesan error seperti name wajib diisi dan tidak menyimpan perubahan. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan, NIM wajib diisi karena tujuan kita adalah ingin melihat apakah fitur di apa? Ya, tadi di biodata seperti ada field yang wajib diisi itu akan memengaruhi database. Kan kalau kosong nanti bisa-bisa database-nya kita rusak. Bukan rusak sih. Apa ya? Kosong nanti. Jadi akan mengalami masalah administrasi kalau kosong. F. Analisis secara mendalam. Resiko apa yang terjadi jika kita melewati integration testing? Jika kita melewati, kita bisa membuat data biodata kita tidak tersimpan ke database. Data pengguna tidak ada di database meskipun UI tampak benar. Jadi, misal kita sudah mengisi, lalu kita klik simpan. Jika tidak kita melakukan testing ini, kita bisa aja nanti data kita nggak masuk ke database. Jadi, kita harus mengisi ulang. Gitu. Lalu yang kedua, resiko melewati unit testing. Kita lihat, jika kita melewati unit testing, bisa-bisa pengguna nanti mengirim data kosong, seperti kan NIM wajib diisi. Misal tidak ada peringatan error atau NIM wajib diisi, bisa-bisa kita tidak punya NIM. Lalu kita next, kita lanjut ke fitur ketiga, yaitu mengunggah dokumen seperti KTP, ijazah. Kita manual atau otomatis? Kita masih menggunakan manual. Kenapa kok kita menggunakan manual? Karena penguji nanti dapat mengecek review, gambarnya ada atau tidak, pesan error, progress bar, UX atau upload gagal atau terputus seperti pengguna asli. Dan juga kita nanti menggunakan caranya, kita masuk ke halaman upload dokumen pada Syakat, kita klik tombol unggah, kita pilih file, misal KTP atau ijazah, lalu kita klik simpan, lalu kita lihat apakah nanti akan tampil di profile atau malah keluar pesan salah file. Yang kedua, fungsional atau non-fungsional. Yang jelas kita akan menggunakan fungsional karena kita menguji fitur upload dokumen. Fungsinya upload dokumen itu fungsi dari fitur upload dokumen itu nanti bisa atau tidak, kan fungsinya nanti menerima file yang valid, menolak file yang tidak valid, menyimpan referensi di database, dan menampilkan filenya nanti di profil. C. Black box atau white box. Kita akan menggunakan black box karena dilakukan di luar sistem atau tampilan saja. Yang D. Testing level. Testing level kita akan menggunakan yang pertama level integration testing, karena kita juga masih mengecek datanya nanti terhubung ke database atau tidak jika kita inputkan file tadi. Lalu kedua, unit testing, karena kita masih mengecek sebagian kecil sistem seperti validasi file. Validasi file nanti kita lihat apakah filenya sudah sesuai
Misal kita harus upload sesuai PDF, lalu kita uploadnya malah JPG. Lalu juga ada validasi ukuran filenya, yang seperti ada batas file maksimal diupload berapa gitu. Test case. Oke, test case-nya kita. Test case pertama, integration testing. Deskripsi tesnya gimana? Kita akan memeriksa apakah dokumen yang kita upload berhasil terunggah dan tersimpan di penyimpanan dan database-nya. Langkah-langkahnya, login ke Siakat, kita buka menu profile, lalu kita unggah dokumen, pilih jenis dokumen, misal kita pilih jenis KTP ya, lalu kita pilih filenya, kita pakai ktp.jpg, lalu klik tombol unggah. 6. Tunggu notifikasi sukses, lalu kita buka kembali halaman setelah nanti ada notifikasinya, kita cek apakah dokumennya muncul di profil atau tidak. Hasil yang diharapkan bagaimana? Hasil yang kita harapkan adalah filenya tersimpan di database dan muncul pesan unggah berhasil. Serta kita bisa melihat file tersebut di profile. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan atau file terunggah dan dapat diakses. Maksudnya diakses dapat kita lihat di profile gitu. Lalu yang kedua, test case-nya kita pakai unit test case. Kita akan memeriksa validasi format filenya didukung atau tidak. Langkah-langkah tesnya, 1. Buka halaman upload dokumen, lalu kita pilih file, yang tidak diperbolehkan ya. Tadi kan harusnya ktp.jpg, misal kita pakai ini malware.exe. Ini kan nggak boleh, nggak sama file kita kan, lalu kita unggah. Lalu kita lihat hasil yang diharapkannya seperti apa. Seharusnya nanti kalau tidak sesuai kan sistemnya menolak upload, lalu menampilkan pesan error, yaitu format file tidak didukung. Dan filenya nanti harusnya kalau nggak didukung tidak kesimpan di database. Lalu hasil nyatanya, ternyata file yang kita kirim tadi tidak didukung. Ini muncul format file tidak didukung. Lalu yang kedua, test case-nya yaitu memeriksa validasi ukuran file melebihi batas atau tidak. Langkah-langkahnya, 1. Buka halaman upload dokumen, kita pilih file ijazah.pdf, kita pilih yang ukuran 5 MB. Di sini kan misal nanti batasnya hanya 2 MB. Lalu kita unggah. Kita lihat hasil yang dilakukan seperti apa. Kalau kita melewati batas upload, hasil yang dilakukan yaitu sistemnya nanti menolak upload, menampilkan pesan error yaitu ukuran file terlalu besar dan filenya nggak kesimpan di database. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan atau ukuran file terlalu besar. Oke, lalu F. Analisis secara mendalam. Resiko melewati integration testing. Semisal kita tadi melewati integration testing ya, dan ternyata pada saat dicoba ada errornya. Errornya itu pasti nanti berbentuk seperti ini. File mungkin tampak berhasil diunggah dari sisi UI, muncul notifikasi sukses, tetapi tidak tersimpan di database. Jadi padahal tulisannya hanya notifikasi sukses, tapi nanti di profile tidak ada file yang kita unggah tadi. Lalu yang kedua, resiko yang kita dapati jika melewati unit testing, bisa-bisa nanti Siakatnya menerima format file yang tidak valid atau yang berbahaya seperti .exe atau .php. Ini kan .php nggak sama kayak .jpg. Bisa aja nanti file-file gini itu bisa ada virusnya, bisa lolos ke database atau server kita dan menimbulkan resiko keamanan. Jadi nanti Siakatnya bisa-bisa kehack gara-gara tidak menerima
format file yang sesuai. Lalu fitur keempat, melakukan pembayaran biaya registrasi. Manual atau otomatis? Kita masih menggunakan manual. Caranya kita login ke Siakat, nanti kita pilih pembayaran, kita masukkan metodenya, lalu kita cek apakah pembayarannya berhasil dan masuk pada dashboard, dan kita dapat email notifikasinya. Kenapa kok menggunakan manual? Karena menurut saya lebih efektif manual untuk menguji pembayaran itu. Karena kan pembayaran ini sifatnya penting ya. Masalah sama uang. Nanti jika kita sebagai penguji, kita melakukan manual, kita bisa memastikan alur pembayarannya itu betul. Lalu kita bisa melihat statusnya pending, sukses, atau gagal, serta mengecek integrasinya dengan gateway pembayaran. Kita akan mengecek ini nanti dengan gateway pembayarannya sudah berhasil atau belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu yang kedua, B, fungsional atau non-fungsional. Kita akan menggunakan fungsional. Kenapa fungsional? Karena kita menguji apakah fitur pembayaran seperti menerima input, data pembayaran yang valid, dan lain-lain ini berhasil atau tidak. Kita akan menguji fiturnya itu berhasil atau tidak. Lalu C, black box atau white box. Kita akan menggunakan black box karena dilakukan di luar sistem. D, testing level. Kita akan menggunakan dua ini ya, masih sama kayak tadi. Kita akan menggunakan integration testing. Kenapa kok pakai ini lagi? Karena kita akan mengecek hubungannya data pembayaran kita dengan gateway-nya sudah terhubung dengan betul atau belum. Dan nanti apakah masuk ke database kita atau tidak. Lalu kedua, unit testing. Kenapa unit testing? Kita akan memeriksa fungsi-fungsinya, fungsi-fungsi kecil sistem seperti validasi tadi, yaitu kita akan mengecek nominal pembayarannya sudah betul atau belum. Misal lalu kita cek validasi nomor VA atau perhitungan total biaya. Test case. Test case ke-1 yaitu integration testing 1, deskripsi tesnya kita akan memeriksa apakah sistem dapat memproses pembayaran dan memperbarui status registrasi. Langkah-langkah tesnya, 1. Login ke Siakat, 2. Buka menu pembayaran, 3. Pilih metode pembayaran, kita akan menggunakan VA, Virtual Account. Lalu keempat, masukkan data pembayaran dengan benar, lalu 5. Klik bayar. Kita tunggu notifikasi suksesnya. Jika sudah, kita cek status halaman di status registrasi dan email. Apakah akan berhasil atau tidak jika kita sudah melakukan pembayaran. Hasil yang diharapkan bagaimana? Transaksinya berhasil, data pembayarannya nanti tersimpan di database, lalu status registrasinya berubah menjadi lunas atau terdaftar. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan atau pembayarannya ternyata berhasil. Yang kedua, test case-nya, unit test case 1. Deskripsi tesnya kita akan memeriksa validasi nominal pembayaran. Langkah-langkah tes: 1. Buka halaman pembayaran, 2. Kosongkan atau nominal. Isi nominal kita kosongkan, lalu kita klik proses pembayaran. Hasil yang diharapkan bagaimana? Nanti hasilnya sistemnya menolak transaksi dan menampilkan pesan nominal tidak valid. Misal kalau kita kosongkan kan itu berarti nilainya 0. Berarti harusnya sistemnya menolak karena transaksinya tidak sesuai persyaratan dan akan menampilkan pesan nominal tidak valid. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan atau nominalnya tidak valid. Yang kedua, test case unit 2, deskripsi tesnya kita akan periksa validasi nomornya. Tadi kan nominalnya, sekarang
kita akan memeriksa validasi nomor VA-nya, apakah sesuai atau tidak. Langkah-langkah tesnya, masukkan nomor VA yang salah, kita awal aja, misal 0000 semua, lalu kita klik proses pembayaran. Kita lihat hasil yang diharapkannya, sistemnya nanti seharusnya sistem menolak transaksi dan menampilkan pesan nomor VA tidak valid atau tidak ada nomor VA. Hasil nyatanya, nomor VA tidak valid atau seperti yang diharapkan. F. Analisis secara mendalam. Kita analisis resiko apa yang terjadi jika kita melewati integration testing. Resikonya nanti transaksi bisa terlihat berhasil di UI, tetapi pembayarannya tidak masuk ke database ataupun gateway pembayaran. Jadi status registrasi mahasiswanya nggak berubah, masih belum terdaftar ataupun lunas, lalu nanti bisa merambah masalahnya ke keuangan dan administrasi mahasiswa barunya menjadi kacau. Yang kedua, kita lihat resiko yang terjadi jika kita melewati unit testing. Unit testingnya kan nanti kayak tadi melihat validasi nominal sama validasi nomor VA. Nah, semisal validasi kedua tersebut tidak berfungsi, bisa-bisa usernya nanti memasukkan nominal 0 atau VA palsu, lalu bisa terjadi kecurangan pembayaran. Misal kita ngisi nominalnya 0 dan kita klik simpan, ternyata kok berhasil masuk. Itu kan nanti bisa membuat pembayarannya curang ya, tidak sama, tidak ada uangnya tapi tampilannya ternyata masuk gitu. Oke, yang kelima, fiturnya yaitu mendapat status terdaftar jika semua tervalid. A. Manual atau otomatis. Kita menggunakan manual testing dengan cara login syakat sebagai calon mahasiswa, lalu kita lakukan semua tahap dari awal sampai akhir seperti yang tadi. 1. Kita pendaftaran akun, mengisi biodata, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran biaya registrasi, lalu kita cek jika sudah kita jalankan alurnya dari awal dengan runtut dan benar, apakah statusnya menjadi terdaftar atau tidak, yang bisa kita lihat nanti pada dashboard mahasiswanya atau admin. Kenapa kok menggunakan manual testing? Karena jika kita menggunakan manual ini lebih efektif, sebab penguji dapat memastikan keseluruhan alur user flow. Jadi penguji bisa melihat alurnya nanti sudah betul atau belum, sudah urut atau belum, dari pendaftaran, mengisi biodata, mengunggah dokumen, lalu melakukan pembayaran. Dan kita bisa mengeceknya secara real time atau secara asli gitu. Dan kita bisa mengecek satu-satu seperti tampilan di dashboardnya, lalu kita memastikan semua integrasi hubungannya itu antara modul satu dengan modul lainnya itu sudah betul atau belum, sudah urut atau belum. Lalu B. Fungsional atau non-fungsional. Kita menggunakan fungsional karena kita masih menguji fitur sistem. Kita menguji sistemnya apakah sudah fungsional secara benar atau tidak, sudah sesuai alurnya atau tidak. C. Black box atau white box. Kita akan menggunakan black box karena kita melakukan pengujiannya di luar sistem, atau kita melakukannya pada UI-nya saja. Kita lakukan seperti yang dari awal tadi sampai akhir. Lalu testing levelnya, ini testingnya cuma satu, yaitu sistem testing. Kenapa kok sistem testing? Karena kita akan menguji alur yang lengkap dari awal sampai akhir untuk memastikan sistem secara keseluruhan berfungsi dengan benar. Ini bisa kita lihat kenapa kok kita pakai sistem
testing, karena jenis testing ini yaitu memiliki cakupan menyeluruh terhadap sebuah software. Jadi ini intinya apa ya? Yaitu semua testing dari awal kita lakukan ulang untuk melihat alurnya sudah betul atau belum. Test case. Test case-nya sistem testing 1. Deskripsi tesnya kita akan melihat apakah sistem memberikan status akhir terdaftar setelah seluruh tahapan selesai. Langkah-langkahnya, kita buka halaman syakat, lalu kita lakukan seperti yang awal tadi, kita daftar akun, lalu kita login, kita isi biodatanya lengkap dan simpan, lalu kita unggah dokumennya, kita lakukan pembayaran, lalu kita tunggu, kita cek apakah nanti status pendaftaran berubah menjadi terdaftar, lunas, atau terverifikasi. Hasil yang kita harapkan seperti apa? Hasilnya, setelah kita melakukan seluruh alur dengan benar, kita mengharapkan bahwa nanti menjadi ini, status pendaftaran otomatis menjadi terdaftar dan semua prosesnya atau alurnya itu berjalan sesuai urutan. Jadi prosesnya berhasil, lalu sistemnya mengirimkan notifikasi atau email konfirmasi. Hasil nyatanya seperti yang diharapkan atau status terdaftarnya muncul. F. Analisis secara mendalam. Resiko apa yang terjadi jika kita melewati ini, sistem testing? Jika kita melewati sistem testing, bisa saja terjadi error di tahap-tahap yang saling terhubung. Misal, kayak tiba-tiba, padahal kita sudah nyobanya satu-satu itu betul ya. Tapi semisal kita sudah daftar lalu kita isi biodata, itu bisa aja terjadi error. Misalnya pembayaran berhasil tapi statusnya tidak berubah, namun terdeteksi jika hanya diuji per modul. Jadi kita mengujinya cuma satu-satu, itu kan kalau satu-satu misal berhasil ya. Tapi jika kita lakukan secara urut, bisa saja tiba-tiba itu nanti tidak mau jalan karena mengalami error-errornya itu nggak pasti. Makanya kita membutuhkan sistem testing ini untuk melakukan testing pada alurnya sudah berjalan sesuai yang kita inginkan atau belum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya Faidian Andi Pratama dari kelas 3A. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.